Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat Hari Papa dan Mama, kiranya kita semua boleh menjadi papa mama yang hebat, papa mama yang luar biasa, papa mama yang terus-menerus dipakai oleh Tuhan dan terus-menerus diperbarui iman kepercayaan kita pada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Firman Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gloria Patri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Pembacaan bersama yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita akan baca sekali lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Untuk menyambut pembacaan bersama ini, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian kembali, Kupancarkan Keindahanmu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni, budi bahasa
Bersama-sama kita akan masuki doa syafaat, dan pagi hari ini Ibu Ripka Karsia yang akan memimpin dalam doa ini, kami persilahkan. kasih. Kita masih tetap berdiri dan bersama-sama kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manurung. Kita membaca dari Keluaran pasal 20 ayat 12, lalu ayat 18 sampai dengan 21. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati gunung yang kelam di mana Allah ada. Ya, terima kasih. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Maka dari itu kita akan memberikannya dengan mengangkat pujian kembali, "Ada Pengertian Bersama." Kembali kita angkat bangkit berdiri, kita akan masuk ke doa syukur, dan pagi hari ini Saudari Intan yang akan memimpin, dan persilahkan. Terima kasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan persembahan satu pujian dari anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, karena anaknya belum lengkap, jadi kita akan skip dulu. Dan kami mengundang untuk Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita Purwanto untuk memimpin doa khusus untuk para mama dan papa. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa khusus untuk para papa dan para mama. Oleh sebab itu, para papa dan para mama saya mengundang dapat berdiri. Yang sudah jadi papa dan jadi mama ya. Mengumum
Kami juga bersehati berdoa menyerahkan untuk para papa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk para papa yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami berdoa, kami mau menyerahkan setiap mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, bijaksana-Mu, dan hati yang takut akan Engkau kepada setiap para papa yang hadir pada pagi hari ini, sehingga melalui kepemimpinan mereka sebagai kepala keluarga mereka boleh diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berikan mereka dan pelihara mereka dengan tubuh yang sehat, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan jika saat ini mereka sedang mengalami berbagai persoalan, masalah dan pergumulan apapun yang Tuhan sudah sedang izinkan untuk mereka hadapi, kami berdoa pada pagi hari ini, berikan mereka iman yang teguh di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah tangan kuasa-Mu yang terus akan menopang mereka, sehingga dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka sungguh-sungguh boleh mengandalkan Engkau. Kami berdoa setiap hal apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Engkau buat berhasil, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan apapun itu bentuknya, boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kami juga berdoa, pelihara mereka dengan iman yang terus teguh di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Biarlah keteladanan hidup mereka, kesetiaan mereka, ketaatan mereka, dan kasih mereka sungguh-sungguh boleh menjadi teladan bagi istri, anak-anak, cucu, dan menantu yang Tuhan percayakan bagi setiap para papa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga dengan umur yang panjang, melihara hari-hari depan mereka. Biarlah Tuhan yang terus akan menuntun, memberkati, dan memimpin para papa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa untuk para papa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi dan juga Evangelis Rita yang sudah membawakan untuk para papa dan mama yang hadir. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita, bahwa kita sudah siap untuk menerima firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan ini kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kerohanian kita boleh terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaikan tanah kering, kita akan mengangkat pujian ini.
bersamanya Bapak Pendeta Pangeran, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur for this morning, untuk berkat Tuhan, for your grace, for your kindness, untuk pemeliharaan Tuhan, providensi Allah yang sempurna atas kehidupan kami. Tuhan, selama seminggu ini kami telah menikmati, menyaksikan, dan mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya Tuhan, kami mau merenungkan, berfellowship, mengambil saat teduh, merenungkan segala berkat kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pujian yang telah kami naikkan, doa yang telah kami naikkan, dan kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sungguh sangat sederhana, Tuhan tolong pakailah, oleh karena penerangan daripada Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, hamba boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba percaya bahwa setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu akan menerima dan mengalami Tuhan secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Ya. Puji Tuhan, selamat hari Papa dan Mama bagi setiap kita yang sudah menjadi papa dan mama. Saya percaya atas hikmat Tuhan, setiap kita akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Baik, masih dalam hubungan hari papa dan mama, kita mau melihat sebuah teks tentang keluarga dari Keluaran pasal 20 yang tadi sudah dibacakan ya. Ayat 12 dari pasal 20, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, tema besar dari gereja kita adalah keluarga yang beribadah dan bersekutu, sehingga saya merasa perlu melihat ayatnya yang ke-22. Tadi memang sudah dibacakan sampai ayat 21, tapi kita baca ayat 22 dari Keluaran pasal 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu perbuat bagimu. Nah ini dia ayat 24. Yang saya merasa memang keluarga-keluarga dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu kepada Tuhan. Ayat 24 saya baca, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah, pertama saudara, kita mau belajar dua hal. Judul renungan kita pagi hari ini adalah keturunan ilahi yang bermezbah. Keturunan ilahi yang bermezbah. Ilahi itu artinya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan setia kepada kebenaran. Itu yang disebut keturunan ilahi yang bermezbah, yang bersekutu, yang mengingat Tuhan dalam hidupnya dan mengaku bahwa segala sesuatu yang dia terima, dia alami dalam hidupnya, berkat-berkat Tuhan yang dia nikmati, itu semua bersumber dari Tuhan, sang pemberi berkat itu sendiri. Makanya saya sebut yang bermezbah. Nah, dari dua hal, yang pertama, saya sebut ini keluarga dengan budaya ilahi, ya. Coba diklik, keluarga dengan budaya ilahi. Nah, kalau kita melihat ayat 12 yang tadi kita baca, ini ada historisnya. Coba diklik. Historis dari
panggilan dari Israel atau sejarah dari panggilan Israel. Kenapa Taurat itu baru diturunkan oleh Allah di zaman Musa, bukan di zaman Adam, bukan di zaman Nuh, bukan di zaman Abraham, bukan di zaman Yusuf? Kenapa? Hukum Taurat itu baru diturunkan oleh Tuhan itu di zaman Musa, abad 15 sebelum Masehi, kira-kira tahun 1445 sebelum Masehi. Jadi Adam sudah hidup, Nuh sudah hidup, baru ribuan tahun kemudian hukum Taurat itu baru diturunkan. Ya, makanya hukum Taurat baru kita temukan di kitab Keluaran. Karena memang di zaman Musa, bangsa pilihan Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan sejak dalam Kejadian 12 di zamannya Abraham, itu bangsanya sudah ada, sudah terbentuk. Bahkan sudah terlihat rakyatnya hampir 2 juta orang pada zaman Musa itu. Nah, masalahnya bangsa Israel itu hidup atau bertetangga dengan bangsa-bangsa asing, di mana kehidupan mereka, gaya hidup mereka, budaya mereka, adat istiadat mereka itu sudah lari atau tersesat. Ya, what the meaning of tersesat? Ya, tersesat sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia hidup tidak memuliakan Tuhan lagi. Maka Tuhan memanggil atau membentuk sebuah bangsa yang gaya hidupnya harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ibu-ibu mengikuti khotbah ini? Bapak-bapak mengikuti? Amin. Kalau mengikuti harus nunduk kepala gini. Ibu-ibu jangan melotot, nanti saya takut nanti ya. Nah, tolong ikuti sebentar, 1 menit. Nah, karena bangsa Israel itu dihimpit oleh Filistin, bisa dipengaruhi oleh Amalek, bisa dipengaruhi oleh Mesir, bisa bertetangga dengan Asyur, bisa bertetangga dengan kerajaan Babel, bisa bertetangga dengan Amalek, Edom, bahkan Media Persia, bahkan Yunani. Maka ada kemungkinan bangsa Israel akan hidup seperti undang-undang bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan hukum Taurat supaya apa? Supaya bangsa Israel memiliki undang-undang dasar sendiri yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa, Bu? Karena Amalek, bangsa Amalek tidak hidup dalam kebenaran. Bangsa Mesir tidak hidup dalam kebenaran. Bangsa Filistin tidak hidup dalam kebenaran. Bangsa Asyur tidak hidup dalam kebenaran. Bangsa-bangsa lain semuanya punya undang-undang dasar yang sesat, gitu. Nah, itulah sebabnya dimunculkanlah hukum Taurat, dimunculkanlah hukum-hukum Allah, supaya bangsa Israel bisa hidup dalam kekudusan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Nah, contoh. Nah, jadi saudara lihat ya. Maka Israel itu diberi hukum supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan. Melalui hukum-hukum yang bagus, melalui kebenaran firman Tuhan. Maka Israel itu hendak digunakan oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk boleh menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya banyak sekali hukum yang diturunkan kepada bangsa Israel melalui Musa. Termasuk hukum tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Coba diklik. Kata hormatilah dalam bahasa Ibrani itu dari kata chabet. Ini memiliki 3 makna sebenarnya. Yang pertama, kata chabet atau hormatilah di sini penghormatan kepada Tuhan. Kata hormat kepada Tuhan beda digunakan dengan hormat kepada orang tua. Jadi kata chabet ini biasanya respect atau penghormatan kita kepada sesama atau kepada manusia. Bisa kepada guru, bisa kepada pendeta, bisa kepada kakak rohani, termasuk kepada orang tua. Nah, kata chabet itu juga bisa berarti ditinggikan. Kalau pada zaman orang Israel atau Judaism culture, ada namanya rabi atau guru, itu kalau duduk itu Pak di kursi. Saudara tahu kursi ya? Kursi. Lalu murid-murid biasanya duduk di mana? Di bawah kakinya gurunya. Makanya biasanya murid-murid itu sering mencium kaki gurunya, rabinya. Maka pada abad pertama
murid-murid yang pintar itu biasanya kelihatan langsung. Apa Pak bedanya murid yang pintar dengan murid yang tidak pintar? Murid yang rajin dengan murid yang malas, apa bedanya pada abad pertama? Murid yang pintar biasanya dia lebih kotor, berdebu dia. Kenapa? Biasanya murid-murid itu tuh pegang kaki gurunya, karena waktu itu belum ada sepatu Pak. Jadi guru-guru itu pakai sandal, dan karena padang gurun biasanya kaki seorang rabi itu kotor. Jadi murid yang paling dekat dengan gurunya biasanya itu pasti kotor tangannya, ya, kotor bajunya, gitu. Karena mereka dekat dengan kaki gurunya yang kotor. Nah biasanya guru itu Pak duduk di kursi, gitu. Muridnya duduk di bawah. Seperti guru yang terhormat, yang duduk di atas, duduk lebih tinggi. Demikian juga orang tua harus dibuat terhormat, kira-kira begitulah. Makanya jangan sampai orang tua kita ditempatkan lebih rendah, karena ada nilai simboliknya. Ada nilai simboliknya. Nah, yang kedua, kata khabet ini juga dituakan. Kenapa? Orang tua itu pada dalam Judaism culture, budaya Yahudi, itu dituakan makanya menjadi sumber meminta hikmat, sumber meminta apa? Berkat. Makanya anak-anak itu Pak, anak-anak orang Yahudi itu kalau mereka ingin pergi merantau, mereka harus diberkati oleh orang tuanya. Makanya disebut dituakan. Yang terakhir, kata khabet itu ada maknanya diakui. Bahwa orang tua itu telah mengerjakan tanggung jawabnya selama hidupnya. Kalau idenya itu saudara lihat ya, ibaratnya orang tua itu seperti parang yang sudah hampir tumpul. Kenapa? Karena apa? Karena sudah digunakan. Pernah lihat parang yang sudah hampir tumpul? Nah, artinya apa? Ilmu dari orang tua, pengalaman dari orang tua itu sudah terbukti. Amin. Jadi saya waktu belajar ini menarik juga. Seperti parang yang tajam hingga akhirnya hampir seperti sudah tumpul. Kenapa? Karena memang selama hidupnya sudah digunakan sehingga dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Makanya harus diakui. Anak-anak muda atau keluarga muda, kalau kita masih punya orang tua, ada 3 makna dari kata khabet tadi, hormatilah. Pertama, tempatkan orang tuamu di tempat yang lebih tinggi secara etika. Yang kedua, jadikan orang tua itu sebagai sumber hikmat, sumber berkat. Berkat itu datang dari Tuhan tapi bisa melalui orang tua. Kemudian akui dia bahwa orang tua kita itu adalah orang-orang yang telah mengerjakan tanggung jawabnya selama hidupnya dan mereka sudah berpengalaman, gitu ya. Sudah berpengalaman. Ibarat parang yang sudah digunakan puluhan tahun hingga hampir tumpul. Nah, kenapa ini disebut hormatilah ayahmu dan ibumu? Ini untuk membedakan, coba diklik. Ini untuk membedakan budaya-budaya bangsa lain. Dengar saya baik-baik. Budaya-budaya bangsa lain yang tidak hormat orang tuanya, tidak meninggikan orang tuanya, tidak menuakan orang tuanya, tidak mengakui orang tuanya. Contohnya ya, budaya-budaya seperti budaya kerajaan Mesir, Firaun. Nanti kalau Bapak Ibu belajar sejarah dari kerajaan Mesir, kerajaan Ramses, itu ayah dan anaknya saling membunuh. Bahkan anaknya membunuh ayahnya supaya anaknya punya tahta. Ya, ini sudah terjadi sejak kerajaan Mesir, sejak kerajaan Firaun tahun 3000 sebelum Masehi. Bayangkan ini di zaman Nuh, kerajaan Mesir itu sudah besar dan memang mereka kerajaan yang besar tapi saling membunuh. Atau budaya Asyur. Kalau nanti saudara belajar sejarah, di sana ada kerajaan orang keluarga Tiglat-Pileser. Mulai dari kerajaan Tiglat-Pileser 1 sampai 10, ini anaknya membunuh ibunya supaya tahta yang akan ditinggalkan oleh ayahnya tidak direbut oleh ibunya. Seorang sepupu membunuh iparnya, lalu seorang ipar membunuh mertua, macam-macam. Artinya ini ada bangsa-bangsa yang tidak punya budaya yang baik, yang tidak hormat kepada orang tua, atau tidak mempedulikan orang yang lebih tua. Atau budaya Babel, saudara. Sejak
Kejadian pasal 6 ada kerajaan Babilonia, kerajaan Babel pertama. Nanti di zamannya Nabopolassar, papanya Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel kedua, itu juga sama. Budaya Amalek, Edom, budaya Kasdim. Kasdim itu kerajaan yang kita baca di kitab Habakuk. Budaya Media Persia seperti Kores, Artasasta, kemudian apa? Darius, kemudian kerajaan raja siapa? Ahasveros. Di zamannya Esra, Nehemia, ini namanya kerajaan Media Persia. Saudara tahu, ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal kebenaran. Ada banyak di sana anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Nah, dengar saya baik-baik, Pak, anak-anak muda. Firman Tuhan datang, tapi kamu berbeda bangsa Israel, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata kudus itu kata kados, bangsa yang dipisahkan. Engkau budayamu berbeda dengan bangsa-bangsa yang tak bersunat. Engkau berbeda dengan bangsa-bangsa asing. Engkau adalah bangsa pilihan Tuhan. Engkau adalah umat Allah yang kudus, yang dikhususkan oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran dan dalam perintah Tuhan. Itu sebabnya penting sekali ini. Masalahnya Pak, kita mirip dengan orang Israel. Memang bangsa Mesir bukan tetangga kita, ya toh? Asyur bukan tetangga kita. Amalek bukan tetangga kita sekarang. Edom bukan tetangga kita. Tapi sinetron Korea sekarang menjadi tetangga yang siap mempengaruhi gaya hidup kita. Benar enggak? Halo? Anak-anak muda, kau lihat film itu ya toh? Kalau kamu dinasihati anak-anak muda sekarang, Dek, kenapa pulang jam 10 malam? Apa sekarang kata anak-anak muda menjawab papa mamanya? Kamu nanya. Dari mana saja? Ini sudah jam berapa ini? Padahal pulang sekolah jam 2 siang. Kamu bertanya-tanya. Itu artinya anak-anak muda kita sudah mulai dipengaruhi oleh gaya hidup bangsa-bangsa lain, budaya-budaya lain yang bukan kebudayaan ilahi, bukan kebenaran firman Tuhan, bukan budaya yang sebenarnya dituntut oleh Tuhan dari hidup kita. Sudah tidak hormat kepada orang tua, tidak meninggikan orang tua, tidak mengakui orang tua sebagai wakil Allah. Benar? Itu sebabnya sama-sama kita mau diingatkan pagi hari ini bahwa kita ini adalah keluarga dengan budaya ilahi. Memang betul di luar kita banyak budaya-budaya di luar kebenaran yang bisa saja mempengaruhi anak-anak kita. Tapi kita mau kembali kepada what the Bible say, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Not the people say, bukan apa yang orang katakan. Nah, lalu mungkin kadang-kadang orang tua bertanya, Pak, firman Tuhan berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi anak-anak saya tidak menghormati saya. Ada 3. Orang tua tidak mengajar anaknya kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, orang tua tidak menjadi teladan. Yang ketiga, orang tua membiarkan anaknya di lingkungan yang tidak benar. Ada di sini orang tua yang tidak menerima penghormatan dari anak-anaknya, pasti ada. Tidak usah angkat tangan, langsung kelihatan kok. Tidak ada. Tapi pasti ada orang tua yang merindukan penghormatan dari anaknya, tapi tidak menerima penghormatan dari anaknya. Saya ulang 3 hal ini. Orang tua bisa salah mengajar. Dia mengajar anaknya dengan filsafat dunia, bukan kebenaran. Engkau tidak akan menerima penghormatan dari anakmu. Yang kedua, orang tua tidak menjadi teladan. Nah, memang kadang-kadang kita ini jago bicara, jago menasihati, tapi sejago-jagonya kita, Bu, kalau kita tidak jadi teladan, anak tidak akan mengikuti. Gitu. Kita harus jadi teladan. Yang ketiga, lingkungan anak. Kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama, sebenarnya iman dari orang tua itu akan mempengaruhi anaknya. Benar enggak? Abraham ketika dia beriman kepada Tuhan secara luar biasa, imannya itu turun kepada anaknya Ishak. Benar enggak? Iya. Abraham berserah kepada Tuhan, Abraham percaya kepada Tuhan, Ishak ikut berserah dan percaya kepada Tuhan. Itu betul. Ya.
Adam dia tahu mempersembahkan korban kepada Allah. Kain dan Habel ngikut aja dia. Nah, itu sebabnya kalau orang tua ingin dihormati, maka orang tua harus menjadi teladan. Orang tua harus mengajar kebenaran. Amin. Ya. Nah, ini kita coba lihat ini ya. Betapa orang tua itu harus dihormati. Harus didengarkan, harus diakui, harus ditinggikan di tempat yang terhormat. Coba lihat budaya usia dalam Judaism culture. Dalam Yahudi itu, Pak, dalam masa perjanjian lama itu, karena teks kita dari perjanjian lama, saya perlu menyampaikan ini. Biasanya usia 0 sampai 29 tahun, seorang itu tidak perlu dia menerima penghormatan. Karena dia waktunya masih belajar Shema namanya. Jadi 0 sampai 29 tahun kerjanya apa? Belajar. Makanya mereka sampai bisa hafal Alkitab itu. Dari Kejadian sampai Maleakhi hafal mereka. Karena belajar dan selalu ada ujiannya itu. Umur 12 tahun ada namanya seremonial atau ibadah bar mitzvah. Bar mitzvah itu anak usia 12 tahun yang masuk usia remaja yang siap memikul kuk 613 mitzvot, 613 hukum Israel waktu umur 12 tahun. Nah, jadi ketat sekali ini. Dan mereka kerjanya belajar, ujian. Makanya kalau Anda baca Ulangan 6, dengarlah orang Israel dan ajarlah anakmu ketika di pintu, ketika engkau makan, ketika engkau duduk, ketika engkau di tempat tidur, ketika engkau melakukan apa saja. Benar enggak? Belajar terus. Nah, Pak, usia 30 tahun seseorang itu baru boleh mengajar menjadi rabi. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 3, Yesus itu baru disebut sebagai rabi ketika dia mau usia berapa tahun? 30 tahun. Nah, usia 30 tahun sampai 49 ini biasa mengajar. Boleh mengajar, Bu. Makanya kalau orang Yahudi, dia usia 28 tahun, dia pintar banget dia, Pak. Tidak boleh mengajar, tidak boleh menyandang gelar sebagai rabi, tidak boleh dipanggil sebagai rabi atau guru, harus 30 tahun. Nah, menarik, Pak. Siapa di sini yang usia 50 tahun? Yang sudah usia 50 tahun? Udah ya. Umur 50 tahun sampai 59 tahun boleh menasihati. Tapi nasihatnya masih boleh dibantah. Nah, ini bukan budaya kita ya. Ini hanya komparasi aja, perbandingan ya. Karena teks yang kita baca dunia perjanjian lama. Nah, usia 60 sampai 80 tahun ke atas itu nasihatnya itu harus didengar. Harus apa? Ya. Kita yang masih muda usia 30 tahun sampai 40 tahun kalau bertemu dengan orang tua 50 sampai 59 tahun itu memang kerjaan mereka harus menasihati. Dengar itu. Saya masih usia 37 tahun. Saya boleh mengajar, tapi saya perlu lebih sering dinasihati. Makanya mentor rohani saya banyak sekali. Ada sekitar 6 orang. Ya. Bapak rohani saya, kakak rohani saya itu ada 6 orang. Ada di Pontianak, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Medan dan seterusnya. Perlu menerima dan mendengarkan nasihat supaya langkah-langkah hidup kita itu jangan pergi ke sana kemari. Setuju ya? Nah, usia 60 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, orang tua yang menasihati apa? Wajib didengar nasihatnya. Tidak boleh dibantah. Anak-anak muda, kadang-kadang kita merasa lebih pintar karena kita lebih jago teknologi, benar tidak? Iya toh? Sekarang anak-anak SMA itu kalau kita nasihati bandel. Karena mereka merasa lebih pintar. Karena kan kadang-kadang kita tidak tahu toh. Nah, sekarang kita terbalik budaya kita. Anak SMA ngajari orang tuanya, benar? Gini loh, Mak. Gitu aja gak iso. Bohasa Surabaya nih kira. Ngono ae gak iso rek. Waduh. You belum belajar, ya. Usiamu belum waktunya untuk mengajar, menasihati, menggertak. Belum. Jadi saya sangat respect kepada orang tua karena saya percaya pengalaman hidup mereka itu luar biasa. Benar enggak? Luar biasa.
Khusus setelah saya menjadi orang tua, wah lebih paham lagi betapa menjadi orang tua itu that's not easy, tidak mudah. Itu sebabnya firman Tuhan ketika berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, itu betul sekali. Orang tua berhak menerima penghormatan karena ketika mereka menjadi orang tua itu juga tidak mudah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin saudara melihat gambar ini, ya. Saya ada gambarnya, tidak ada ya? Coba mundur tadi. Tidak, mundur tadi. Mundur. Ini namanya maju. Mundur tadi ada di situ gambar. Saya baru 2 minggu yang lalu pulang ke kampung karena saya dari Bali kemudian ke Surabaya lalu ke Nias kemudian ke Medan lalu saya ke Surabaya lagi dan baru tadi malam saya pulang dari Surabaya. Ini foto terakhir sebenarnya ya. Tapi kalau mundur tadi mungkin ada foto tadi, ada enggak? Mundur dulu di poin pertama tadi, ya. Maksudnya mundur itu gimana ya? Mundur ya mundur. Coba, ada enggak foto tadi? Di poin pertama. Mundur lagi, mundur. Back lagi. Mundur. Oh, udah enggak ada ya? Oke, enggak ada. Saya ada buat, tapi mungkin rupanya di HP saya. 2 minggu lalu saya pulang ke kampung di Medan sana, saudara. Saya bertemu dengan ibu saya, udah umur 74 tahun. Ya. Umur 74 tahun. Kami sering video call dan saya merasa, "Mak, apa yang Mama butuhkan dalam hidup Mama?" Tidak ada keinginan yang lain selain apa? Berkomunikasi dengan anaknya. Maka kadang-kadang kami gantian pulang. Kakak saya 2 di Malaysia, mungkin Februari yang lalu baru pulang dari Malaysia. 2 orang pulang. Abang saya tahun lalu pulang dari Surabaya, gitu. Dan saudara mungkin pernah mendengarkan ada orang tua yang sampai berbohong kepada anaknya bahwa dia udah meninggal supaya anaknya pulang. Pernah dengar ilustrasi itu? Seorang bapak di masa tuanya bilang kepada saudaranya supaya menghubungi anak-anaknya yang jauh di berbagai kota supaya pulang, dan mengabarkan kalau papanya ini sudah meninggal, Pak, padahal masih sehat. Jadi anak-anaknya pulang setelah mendengar kabar kalau ayah mereka itu sudah meninggal, padahal masih hidup. Jadi ketika anak-anaknya sampai di rumah, mereka pakai jas yang bagus karena siap menghadiri pemakaman ayahnya. Mereka kaget sekali karena papanya keluar dari kamar dan masih sehat walafiat, gitu ya. Nah, rupanya si papa ini di masa tuanya itu sangat agak sedih melihat anak-anaknya yang sibuk dengan pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, dengan segala urusan masing-masing, sehingga mereka lupa untuk mengasihi orang tuanya. Saya baru 2 minggu yang lalu pulang ke kampung, jauh sekali dari Purwokerto ke Medan, jauh dok, benar. Jauh dan tiket mahal sekali. Tapi kami belajar, papa sudah meninggal 2021. Mama ini harus bersukacita di masa tuanya. Dia layak menerima penghormatan dari anak-anaknya. Bukti bahwa dia adalah orang tua yang berhasil. Amin ya. Mari kita menghormati ayah dan ibu kita. Nah, yang terakhir saudara-saudara, yang saya sebut keluarga yang bermesbah, ya, 5 menit lagi. Jadi yang pertama tadi keluarga dengan budaya ilahi. Bu, kita ini disebut bangsa pilihan Tuhan yang punya gaya hidup ilahi. Jadi mari jangan ikut-ikutan dengan gaya hidup di luar non-Kristen. Amin ya. Kalau ada budaya lain yang tidak hormat kepada keluarganya, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir saudara, keluarga ilahi yang bermesbah. Nah, tadi kita sudah membaca ayat itu, bahwa konteks ayat ini adalah bahwa Tuhan ingin mengingatkan orang Israel bahwa kalau engkau bisa keluar dari Mesir, engkau bisa keluar sebagai orang yang merdeka, bukan budak lagi. Tuhan menolong engkau dengan cara yang ajaib, dengan berbagai mujizat
Itu karena kemahakuasaan Tuhan. Kalau engkau bisa diselamatkan dari pengejaran tentara Firaun, 3.000 tentara Firaun, itu juga karena berkat Tuhan. Maka Musa ingin mengingatkan bangsa itu, ayo kita buat mezbah, mari kita bersekutu kepada Tuhan, dan mari kita mengingat bahwa kalau kita bisa ada hari ini, kita bisa selamat dari bahaya, dari musuh, itu karena Tuhan yang menjaga kita. Amin. Maka dibuatlah mezbah yang saya sebut keluarga yang bermezbah. Ya, coba diklik kata mezbah ayatnya yang ke-25 tadi ya. Saya baca sekali lagi ayat 25. Tetapi jika ayat 24 dan ayat 25 ya. Kau buatlah bagiku mezbah, dari kata mizbah dalam bahasa Ibrani. Ini penting Pak. Kata mizbah dalam bahasa Ibrani itu adalah tempat, sarana, waktu, suasana, termasuk hati yang dikhususkan supaya ibadah itu disengajakan, diusahakan, dipersiapkan, dikejar. Jadi kadang-kadang kita aneh dan bingung membaca perjanjian lama ini kan. Harus dibuat mezbah, lalu dibuat ukurannya begini, nah nanti begini warnanya, nanti perabotnya begini. Wah, diatur sedemikian rupa. Bukan Tuhan terikat oleh gedung, bukan. Itu dibuat supaya orang Israel menyengajakan. Apa menyengajakan ini ya? Apa pula menyengajakan? Mensengajakan atau mengusahakan, gitu loh. Bahwa ibadah itu bukan asal-asalan, bukan kebetulan. Paham maksudnya? Jadi harus diatur sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa, diusahakan sedemikian rupa. Waktumu harus diambil untuk Tuhan. Materimu harus diambil untuk Tuhan. Pikiranmu harus dipersembahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mereka perlu punya banyak energi untuk mempersiapkan mezbah itu. Nah, menarik tema kita, gereja kita, keluarga yang bersekutu, ya. Coba diklik keluarga yang bermezbah dalam perjanjian lama. Saudara tahu bermezbah atau bersekutu itu pengakuan atas pemeliharaan Tuhan. Abraham misalnya, ketika Abraham tahu bahwa Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dia langsung membuat apa? Mezbah. Yang kedua, pengakuan atas pertolongan Tuhan. Waktu Musa berhasil keluar dari kejaran tentara Firaun yang datang mau membunuh, langsung mereka membuat mezbah, lalu mereka menaikkan panji-panji kemenangan kepada Tuhan. Mereka bersyukur. Lalu pengakuan atas pimpinan Tuhan. Waktu Yosua berhasil mengalahkan kerajaan orang-orang Kanaan, mereka buat mezbah, lalu mereka bersyukur, bersekutu kepada Tuhan. Lalu yang keempat, pengakuan atas kekuasaan Tuhan. Waktu Daud mampu mengalahkan Filistin dan Goliat, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka mengaku, Tuhan, kalau kami bisa mengalahkan Filistin, bangsa yang kuat dan besar ini karena Tuhan, karena kekuasaan Tuhan, karena mujizat Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena kegagahan Tuhan. Lalu juga pengakuan atas berkat Tuhan. Salomo ketika dia lihat kerajaannya begitu wah, begitu hebat, dia mengaku, Tuhan, ini karena hikmat Tuhan yang turun. Sehingga bangsa-bangsa lain melihat bahwa bangsamu ini bangsa yang berhikmat. Ini karena berkat Tuhan. Pengakuan atas penyelamatan Tuhan. Bu, Pak, ini penting. Indikator bahwa keluarga kita berhasil, kita harus membawa keluarga kita kepada Tuhan. Itu aja. Jadi kalau saya mau lihat keluarga ini diberkati Tuhan, saya tanya aja istrinya di mana, anaknya di mana, adiknya di mana. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, bermasalah. Karena sepanjang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu begitu. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga-keluarga yang membawa keluarganya kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, bermezbah kepada Tuhan. Pak, ketika kita datang bersekutu, beribadah, kita sedang mengaku, Tuhan, kami tersesat tanpa Tuhan. Kami lemah tanpa Tuhan. Kami rapuh tanpa Tuhan. Dalam persekutuan inilah kami kuat.
kami menerima dan melihat pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan itu, persekutuan itu Pak, memperlihatkan bahwa kita bergantung pada Tuhan. Contoh ya, doa Bapa kami ya, saya mau mengakhiri. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami bunyinya apa Pak? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dan seterusnya. Berilah kami hari ini makanan kami yang. Ini sangat kontras dengan keinginan kedagingan kita. Kok hari ini? Kami mau save-nya itu bulan ini. 1 bulan ini harus ada makanan minuman tersedia. Benar tak? Kalau bisa dalam setahun ini, Tuhan berilah kami yang cukup 1 tahun ini ya. Udah safe, udah aman, udah settle gitu ya. Benar tak? Keinginan kita begitu. Tapi kenapa hari ini? Supaya besok kita bergantung, besok kita bergantung, besok kita bergantung pada Tuhan. Benar tak? Maka besok bersekutu lagi, berdoa lagi, memohon lagi, percaya lagi kepada Tuhan, berserah lagi kepada Tuhan. Contoh kedua, firman-Mu pelita bagi kakiku. Nggak dibuat lampu sorot, benar nggak? Karena kalau lampu sorot Pak, Bapak bisa langsung tahu ujung jalan, benar nggak? Namanya lampu sorot. Tapi kalau pelita Pak, hanya sekitar kita yang bisa kita lihat. 3 langkah ke depan kita tidak paham, benar enggak? Makanya kalau pelita, kita bergantung kepada Tuhan. Maka orang-orang Kristen yang datang ke gereja dan bersekutu kepada Tuhan, ini adalah orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan, ini kami mengaku bahwa kami tersesat tanpa Tuhan, kami lemah tanpa Tuhan, kami rapuh tanpa Tuhan. Maka kami mau datang pada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dan ini hati saya baru dari Nias. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian, coba diklik. Saya melihat, saya di Nias 2 tahun lalu juga saya ke Nias. Pak, di sana saya temukan keluarga-keluarga yang tidak mengenal Tuhan walaupun KTP mereka Kristen. Dan besar di hati saya, Tuhan mau pakai saya untuk daerah itu. Makanya saya kemarin 2 minggu di sana. Saya baru 3 minggu yang lalu ke Sumatera Utara. 2 minggu di Nias, 4 hari di Medan. Wah, saya menemukan di sana mayoritas Kristen, di mana-mana gereja, saudara-saudara. Di mana-mana gereja. Saya kira 99,9% itu orang Kristen semua. Tapi saudara tahu, yang membuat saya sedih, sepanjang jalan yang saya lihat adalah bapak-bapak anak muda yang mabuk. Kalau tidak mabuk main judi, mabuk main judi. Dan miskin sekali. Saya menginap di sebuah rumah, di sebuah desa yang sangat jauh ke gunung, Pak. Mobil aja tidak bisa masuk. Jadi saya harus naik motor, saya sewa motor ke atas, sampai motor saya mundur, saudara-saudara. Saking jalan itu, aduh parah. Di desa itu tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Jadi saya itu waktu tidur saya beli lilin dari kota. Lilin. Saya beli lilin karena mereka tidak pakai lilin. Baru saya pikir saya tidur tidak pakai lilin, repot ini. Jadi saya beli lilin dari kota. Jadi saya nyalakan lilin, lalu saya foto, saudara. Waktu saya foto lilin yang hidup ini saya kirim ke istri saya. Anak saya bilang, happy birthday daddy. Selamat ulang tahun katanya. Dia kira saya ulang tahun di sana, saudara. Wah, yang buat saya kaget, jam 3 pagi banyak orang ribut. Jam 3 pagi banyak orang ribut. Rupanya itu adalah anak-anak muda yang baru mabuk. Lalu mereka membuat kekacauan di kampung itu. Begitulah kehidupan. Saya tidak melihat keluarga-keluarga Kristen di sana mengenal Tuhan. Itu sebabnya saya coba diklik, pergi ke berbagai sinode, coba diklik 1 kali lagi. Ini adalah ketua-ketua sinode, karena di sana ada 6 gereja suku, ada ONKP, BNKP, AMIN, AFY, BKPN, GNKPI. Saya temui, karena saya pikir Pak, kita perlu membuat seminar ke keluarga di Nias ini supaya orang-orang tua itu tahu.
supaya kehidupan mereka tidak begitu. Jadi saya lihat banyak masalah. Ya, saya tidak melihat ada harapan bahwa keluarga di sana bersekutu kalau bapak-bapak mabuk, main judi dan seterusnya. Yang terakhir saudara, ini ada foto keluarga saya. Karena saya pikir ini relevan tentang tema kita. Coba diklik yang terakhir. Diklik yang terakhir. Sebelah kiri adalah keluarga saya. Kami 6 bersaudara. 6 bersaudara. Dan 2004 kebenaran firman Tuhan baru datang ke rumah keluarga kami. Itu tahun 2004. Ketika abang saya memutuskan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Karena bapak saya dulu pak pemabuk kelas kakap. Jadi kami 6 bersaudara ini dulu tidak kenal Tuhan karena kami dari agama Parmalim. Agama Parmalim itu dalam budaya Batak itu agama suku. Ibadahnya itu hari Sabtu di kuburan. Iya, di kuburan. Jadi dulu setiap hari Sabtu saya ke kuburan bersama dengan papa mama. Lalu kalau di pohon-pohon besar bawa nasi kuning. Nasi kuning. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa makan nasi kuning. Karena dulu di kampung kami nasi kuning itu untuk hantu. Setan-setan itu loh. Persembahkan begitu. Waduh, parah lah pokoknya. Pokoknya sesat sekali kehidupan itu. Makanya miskin, sesat dan bodoh. Makanya saya percaya Injil itu mentransformasi. Waktu abang saya sekolah Alkitab, barulah keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang kami 6 bersaudara, puji Tuhan. 2 kakak saya di Malaysia melayani Tuhan. Kakak saya nomor 4 sekarang malah sekolah Alkitab di Malaysia, sedang belajar mata kuliah cara berkhotbah dan cara menafsirkan Alkitab. Kakak saya nomor 1 dia worship leader di sebuah gereja Metodis. Abang saya nomor 2 melayani di Medan di gereja Pentakosta sebagai guru Injil. Abang saya nomor 3 melayani di gereja Tabernakel di Surabaya. Abang saya nomor 5 juga melayani di gereja Pentakosta di kampung kami. Saya anak terakhir, anak bungsu, melayani juga di gereja. Dan tidak ada yang lebih indah selain menjadi keluarga yang bersekutu dan bermesbah, datang ke rumah Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin ya. Yang pertama tadi apa? Keturunan ilahi dengan budaya ilahi. Amin. Israel itu perlu ada budaya ilahi, budaya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Maka mari kita hidup keluarga-keluarga, bapak-bapak dengar, mari kita menjadi bapak-bapak yang takut Tuhan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak tenang, saya bila juga bapak-bapak, ya. Ibu-ibu juga, mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan nanti kita akan melahirkan dan melihat generasi-generasi yang cinta Tuhan. Yang kedua tadi, mari kita menjadi keluarga yang bermesbah. Ingat Tuhan, datanglah bersekutu kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Kalau itu yang menjadi budaya kita, saya percaya setiap keluarga di sini akan diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan sederhana yang boleh kami pelajari. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman Tuhan kehidupan kami diarahkan sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di luar sana yang belum mengenal kebenaran. Yang kedua, kami rindu Tuhan keluarga kami, siapapun dia, apapun pergumulannya, dipakai oleh Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang bersekutu, bermesbah, mengingat Tuhan, dan keluarga yang datang beribadah kepada Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat kepada bapak-bapak dan mama-mama di gereja ini, supaya mereka terus mengingat Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, bahkan membangun mesbah dalam setiap keluarga mereka. Setiap minggu, bahkan dalam segala kegiatan gerejawi mereka boleh setia, membawa anak dan istrinya melayani Tuhan, datang kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan bahwa segala berkat yang kami terima itu datang dari Tuhan, sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhan, kami ini rapuh, kami ini lemah, kami gampang tersesat, kami butuh pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah Engkau berbicara melalui kuasa Roh Kudus kepada setiap jemaat Tuhan,
dan biarlah mereka boleh memahami kebenaran firman Tuhan atas pertolongan dari Roh Kudus sendiri. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pangeran yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita boleh semakin diberkati keluarga-keluarga kita. Terima kasih kepada Bapak Pangeran. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan satu pujian, dan biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita sekalian yang mendengarkannya. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan.
pujian dari anak-anak yang mengungkapkan rasa kasih mereka kepada orang tuanya. Ya, bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian kembali bersama keluargaku. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasulis yang mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan baca bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan kembalikan hormat dan pujian kita kepada Allah Bapa di surga. Kita akan menyanyi doksologi, setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia cintanya, puji Dia asma malaikat, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah keluarga-keluarga Kristen yang membangun mesbah keluarga, dan jadilah keluarga-keluarga Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa bapak gereja untuk minggu depan. Minggu 25 Juni, pengkhotbah Bapak Pendeta Hadi Purwanto, liturgisnya Evangelis Rita Purwanto.
Lalu doa syafaat solusi, doa syukur Ibu Tumina, dan LCD Saudari Gracia, pemusiknya Saudari Siska. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu jam 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan khusus hari ini kita sudah gabung, jadi nanti tidak ada sekolah minggu. Kebaktian doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis. Untuk Kamis minggu ini mungkin libur ya Bu. Kamis minggu ini libur karena Bapak dan Ibu Rita akan mengikuti seminar. Lalu persekutuan Bahtera setiap hari Jumat pertama dan ketiga jam 7 malam. Kami berharap supaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu boleh hadir bersama persekutuan Bahtera. Dan nanti setelah selesai ini anak-anak sekolah minggu akan menikmati kebersamaan bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Jadi anak-anak nggak usah pulang, nanti tetap di sini jam 9 kita akan berangkat. Sekian pengumuman, terima kasih. Lalu setelah ini ibadah selesai, nanti Bapak Ibu akan jadi satu keluarga akan menerima satu paket sembako dari persembahan dari Gereja Karunia Purwokerto. Terima kasih, kita akan nyanyi Immanuel sambil berjabat tangan. Ibadah selesai. Kebaktian selesai, saat teduh, Tuhan berkati.